Selamat pagi kepada Bapak, Ibu dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek tahun ajaran 2022-2023. Di sini saya akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami terhadap proyek. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Dirik Damero Shanipar dengan NIM 11S21027. Bersama teman kelompok saya, Tiario Lendari 11S21007 dan Salwa Zahira dengan NIM 11S21006. Proyek kami adalah Deal Attendance System. Bakal saya akan menjelaskan tentang program ini. Pertama-tama, kita memiliki suatu database. Di dalam database ini, kita memiliki database DAS atau sedangkan sebagai Deal Attendance System. Pertama, kita create table student. Dalam tabel student ini ada di dalam table student ada atribut username, password, ID, prodi, email, dan telepon. Yang menjadi primary key-nya adalah ID. Ada table attendance. Di dalam table attendance ini ada atribut ID, mata kuliah, login at, dan mata kuliah, status kehadiran. Dan ada table teacher, yaitu ada atribut username, password, ID, program studi, email, dan telepon. Setelah melihat database-nya, kita akan melihat pengerjaan programnya dari NetBeans. Kita buka project. Di dalam project ini, di dalam Dell Attendance System ini, ada beberapa frame, yaitu ada details, register, student, teacher, attendance, dan login. Kita lihat detailnya. Di dalam detail ini, kita dapat melihat data-data dari student atau mahasiswa. Yang pertama ada ID, nama, program studi, email, dan nomor telepon. Setelah itu kita akan melihat tentang frame login. Di dalam frame login ini ada combo box student atau login as student. Kita lihat, kita bisa login sebagai student atau teacher. Ada tombol username yang bisa kita isi dan password yang bisa kita isi setelah kita meng-create account dengan mengklik create account apabila kita belum memiliki account. Pertama-tama kita akan melihat tombol login. Ini adalah tampilan dari login. Di sini saya mengkoneksikannya secara manual. Ini connection count 0 dan kita dapat melihat pergantungan
ke lokal hostnya. Ada beberapa aturan dalam login. Bila kita login sebagai student, kita harus memilih select star from student. Terus bila kita login sebagai teacher, kita memilih select star from teacher. Kita akan cek pada kolom ketiga di tabel student, apakah benar adalah ID. Nah, jadi yang pertama itu username, 2 password, dan 3 ID. Jadi sudah pas ya. Baiklah, pertama kita akan melihat database ya. Pada tabel student ID-nya pada kolom 3. Baik, akan kita lakukan pengecekan. Di login. Bila baiklah, bila ID-nya tidak ada yang dimasukkan sesuai dengan yang ada di database, maka kita akan menuju halaman yang ada di attendance. Apabila username itu salah, maka akan muncul pesan message error yang berisi invalid username or password. Kita coba. Nah, ini adalah tampilannya. Kita akan mengisi dengan username yang asal-asalan dan password yang asal-asalan karena kita belum meng-create account kita dengan baik. Kita akan login dan akan ada pesan seperti ini, invalid username or password. Baiklah, apabila programnya telah seperti itu, kita dapat mengklik create account. Di dalam create account ini, kita dapat mendaftar sebagai student. Seperti ID-nya kita masukkan seperti ini, Derek 18. Passwordnya kita masukkan Derek 18. Username-nya kita masukkan dengan Derek 18. Kita reg as sebagai student. Program studi informatika. Email Derek Sianipar 19@gmail.com, dan nomor telepon sebagai ini 082114555148. Kita ubah ID-nya, kita ubah username-nya Derek Ganteng 123. Nah, kita screenshot, kita create account. Apakah oke? Apakah bila data sudah tersimpan, apabila kita mengklik account lagi, akan terjadi error. Jadi kita akan back dan melihat apakah yang sudah terdaftar di database kita itu username-nya Derek, password-nya Derek 18, ID-nya Derek 18, prodi IF, emailnya sebagai berikut, dan teleponnya sebagai berikut. Maka kita akan masuk aplikasinya. Kita akan masuk sebagai student Derek 18. Username Derek dengan password Derek 18. Kita coba login. Nah, jadi di sini kita dapat melihat bahwa kita sudah terdaftar dan status kehadiran kita adalah hadir. Kita bisa melakukan izin, kita bisa tidak hadir.
hadir, dan bisa kita submit. Ini adalah status kehadiran kita, ID, mata kuliah Object Oriented Programming, status hadir, waktu, seperti berikut. Dan akan termasukkan ke dalam database kita. Baik, kita akan create account. Kita akan meng-create account dari tabel candidates sebagai ID, mata kuliah status kehadiran. Ini adalah yang tadi yang sudah kita lihat. Oke, kita akan melihat dari teacher. Nah, jadi kita akan select. Oke, baiklah. Sekian dari penjelasan saya tentang aplikasi sistem Dell Attendance System. Semoga penjelasan saya ini dapat berguna dan dapat menjadi tolak ukur nilai saya di praktikum PBO. Terima kasih.